Review mangkok custom bolong-bolong yang terasa motor menjadi sangat ringan, apalagi di bagian ban belakang terasa ya, CVT-nya seakan-akan seperti kaleng kosong. Setelah dipikir-pikir, ini bukan karena dia kencang, tapi karena ringan. Motor pertama ringan tidak menjamin dia bertambah kencang. Jadi ini bukan bertambah kencang ya, tapi bertambah ringan. Itu terasa dari deras angin yang saya rasakan ke muka saya, ke badan. Sebelumnya itu anginnya itu seperti menumbuk. Sekarang nih rasanya halus saja. Kita langsung masuk ke kekurangan ya. Jadi di sini ketika saya menabrak jembatan, loncat. Nah, ketika mendarat itu ban belakangnya tuh ngebanting ke kiri atau ngebanting ke kanan. Artinya mangkok custom ini nggak bagus untuk grip ban motor, termasuk berbahaya untuk dipakai. Dan ketika saya dalam keadaan menikung, saya mengerem tajam, ban terasa tidak mencengkram dengan baik. Berbeda dengan yang standar, saya belok kanan, saya banting kiri, pas miring itu saya rem, itu langsung G-spotnya stabil. Yang standar yang lebih berat. Dan yang untuk yang custom ini, itu jelas terasa nggak bagus untuk cornering, nggak bagus untuk pengereman di tengah tikungan, dan nggak bagus untuk motor yang terpapar dalam gravitasi besar. Contohnya, ini bukan rekomendasi untuk motor-motor di atas 90 km per jam. Jadi buat yang jalan jauh seperti touring yang banyak trek panjang kebut dan tempat-tempat sepi, mereka yang suka lari-lari di rank rata-rata 70 sampai 100 km per jam, saya sarankan jangan menggunakan mangkok custom. Apalagi kalau jalannya bergelombang-gelombang di kecepatan tinggi. Biarlah pengalaman yang menjawabnya. Top speed naik, tapi dari catatan video top speed lapis 4 dapat kita lihat bagaimana dia menyambar tiang dengan lambat. Jadi jelas akselerasinya tidak bagus. Dan ngapain saya harus memakai sesuatu yang mengurangi akselerasi dan grip ban belakang? Akhirnya saya lepas. Kapan kamu harus memakai mangkok custom? Kalau kamu merasa kamu sering berkendaraan di siang hari yang panas dan memakan waktu yang lama, maka itu adalah saatnya kamu menggunakan mangkok custom. Karena mangkok ini susah panas. Artinya semakin terik, semakin ideal gripnya. Dan juga cocok untuk kamu yang pengen bawa beat kayak bawa sepeda. Nah itu, mangkok custom saya rekomendasikan. Menurut saya ini alat peringan motor ya. Dan buat yang kawasan dingin, pegunungan kayak Lembang atau Bandung gitu, mendingan nggak usah ya. Karena ini aja di Pekanbaru ya, pas hujan, pas dingin pagi tuh, gripnya hilang. Apalagi sampai di KPAD. Karena pengaruh mangkok ini ke motor saya menjadi lambat, saya takut memfitnah. Akhirnya saya nonton YouTube, melihat review-review teman-teman, dan mengatakan kenapa mangkok custom jadi lambat. Itu penyebabnya karena kamu menggunakan kampas ganda racing. Jadi kalau mau pakai mangkok custom, gunakanlah kampas ganda standar. Benar saja saya menggunakan kampas ganda Daytona karbon Kevlar, lebih berat dari standar, lebih luas permukaannya. Dan untuk di Meriluna Bike, kami menggunakan rumus berat dikali kecepatan sama dengan kekuatan. Jadi itu bertentangan dengan prinsip membangun motor yang saya anut. Seperti kita tahu di dealer itu, makin kencang motor makin berat, makin mahal. Jadi jelas bagi saya, lebih baik motor berat tapi tambah kencang daripada memperingan tambah kencang tapi kehilangan grip. Apa sebutan untuk orang yang ngoprek motor tambah kencang tapi malah kehilangan grip ban belakang? Dan apakah akhir bagi orang yang ngoprek motornya tambah kencang tapi kehilangan grip ban belakang? Jadi lebih baik menggunakan mangkok standar yang berat tambah kencang dengan kampas racing Daytona yang berat, tapak lebar, tambah kencang, daripada mangkok custom ringan
tambah kencang, kampas kopling kecil mungil, biasa aja, nggak ada grip, ban. Bagi yang percaya, silahkan ikuti. Yang nggak yakin, tinggalkan saja. Kalau salah, saya yang salah, bukan kamu. Untuk cakram depan MotoGP menggunakan bahan karbon, material paling lengket di dunia. Jadi karbon baru lengket setelah menyentuh suhu yang sangat tinggi. Karena itu cakram ditutup supaya panas-panasnya. Jadi dengan menggunakan mangkok standar yang lebih panas dari custom, sangat sempurna untuk kampas ganda yang terbuat dari karbon dan Kevlar. Semakin tak masuk akal panasnya, semakin menjepitlah dia. Itu juga yang menyebabkan kenapa kanvas racing yang terbuat dari karbon, jika bertemu mangkok custom berlubang-lubang, menjadi tidak menggigit dengan baik. Karena sifat mangkok custom yang dingin. Inersia sebagai kemalasan. Semakin motor dipakai, semakin panas mangkok. Mangkok matic bersifat malas untuk menjadi dingin. Kenapa aku pengen dia menjadi dingin? Karena sifat mangkoknya yang semakin panas dan selalu panas, sepanjang waktu panas terus-menerus, maka tak ada teman ideal padanya selain dari kampas kopling ganda yang terbuat dari karbon. Karbon malas untuk tidak lengket jika sudah panas. Jelas merupakan kerugian jika kita mengharapkan mangkok ini berkemampuan untuk menjadi dingin. Kenapa aku berharap dia malas menjadi panas? Dan yang membingungkan ya, itu di MotoGP, ban yang lengket itu ban yang botak, bukan ban yang dicoak-coak. Jadi ngapain juga dia dibikin lubang-lubang? Bahkan untuk kampas depannya aja, itu MotoGP itu cakramnya itu tidak dibolong-bolong. Bagaimana menurut kamu? Oke, yang keberatan silahkan komen. Tunjuki saya dari jalan yang sesat ini. Kemudian saya menganalisa, kira-kira itu mangkok yang bagaimana yang sempurna untuk matic ini? Apakah yang dibolong-bolong atau tidak? Jadi ini masalah struktur atom yang membentuk mangkok tersebut. Jadi butuh jenis struktur atom yang khusus supaya didapat lengket dengan baik. Oke, sejauh ini itu saja review dari saya. Dan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau pendapat-pendapat yang berseberangan. Saya sendiri sebenarnya merasa segan juga untuk menyatakan pendapat-pendapat yang seperti sebelumnya. Karena bagaimanapun teman-teman kita yang membolong-bolong itu merupakan suatu kreativitas yang sangat tinggi dan patut diberi jempol. Karena saya pribadi nggak sampai ilmu saya ke sana untuk punya ide membolong-bolong mangkok tersebut. Ini menurut saya untuk revisi mangkok Colteran, mungkin ada baiknya mencari mangkok yang memiliki atom besi yang khusus. Kemudian bolonglah dia secara diagonal. Dari Mary Luna Bike. Oke, itu saja pendapat saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan ilmu jangan disimpan sendiri, jadi di share ya. Dan kalau kamu mengulangi konten ini, mohon disertakan sumber. Oke. Jadi lupa ngatuk nih bunyi-bunyi. Dan yang paling terpenting, jangan lupa untuk subscribe. Karena walaupun saya menguploadnya selang-seling, ada vlog, ada musik, ada motor, karena nanti bakal ada hal-hal seru yang akan saya jabarkan di sini tentang berat kali kecepatan. Dan kalian belum pernah mendengarkan volume kali kecepatan, bagaimana mengaplikasikannya dan untuk apa. Tapi itu nanti ya, kalau udah banyak yang nonton. Masih takut kena jiplak. Oke, bye semuanya. Semoga keselamatan dan rahmat Allah
dilimpahkan atas kamu sekalian. Dan biasakan melihat tanggal di bawah video, kapan video tersebut diupload. Dari situ akan diketahui siapa yang punya ide pertama. Jangan kamu menjadi orang yang memberi penghargaan pada orang yang salah, dan jangan berlaku tidak adil. Ini asumsi saya ya, karena ini menyedihkan ya. YouTube sekarang ini yang bikin konten ketiga, keempat dengan konten yang sama itu malah banyak viewernya. Jadi sedih dan kasihan, mereka pusing cari ide dengan biaya dan kerugian yang banyak, waktu yang tersia-sia, yang mendapat manfaat yang menjiplak. Bagaimana kamu mengambil keputusan? Jadilah kamu manusia yang berlaku adil.